Halo semuanya, selamat datang di channel aku Rifyan Sori. Di video kali ini aku bakalan sharing lagi ke kalian tentang bisnis online. Nah, di video kali ini aku bakalan bahas hal yang banyak ditanyakan oleh kalian semua di kolom komentar, dan tentunya bakalan menarik juga kalau ini dibahas. Jadi, aku bakalan bahas lebih enak jadi dropshipper atau Shopee affiliate. Kenapa ini menarik buat dibahas? Karena keduanya juga, yang pertama adalah minim resiko, dan yang kedua, keduanya sama-sama nyaris tanpa modal. Jadi kayak bakalan menarik banget nih kalau misalnya kita bahas lebih lanjut. Jadi usahakan kalian itu tonton dari awal sampai akhir biar kalian paham apa yang mau aku sampaikan, dan kalian bisa simpulkan juga nanti di akhir. Oke, kita bakal mulai dari dropship. Nah, dropship ini adalah bisnis online yang dimana kalian itu menjual suatu barang tanpa memiliki stok produk tersebut. Jadi bisa dibilang kalian itu hanya perantara yang meneruskan pesanan dari customer kalian ke supplier. Jadi si barangnya itu dari supplier langsung ke customer kalian. Nah, bisnis dropship ini adalah bisnis yang sangat bagus untuk pengusaha e-commerce. Jadi kalian itu bisa membuat website toko online sendiri, atau kalian juga bisa memanfaatkan marketplace yang ada di Play Store yang ada di Indonesia pokoknya untuk memasarkan produk kalian seperti di Tokopedia, Shopee, Lazada, dan lain-lain. Nah, kalau kalian misalnya jadi dropship, jadi kalian itu bebas menentukan harga jual kalian, dan juga kalian itu bebas menentukan keuntungan kalian yang kalian dapat dari produk tersebut. Nah, terus aku juga bakal bahas kelebihan dari dropshipper ini nih. Yang pertama adalah dropshipper itu beresiko rendah. Jadi sama halnya dengan affiliate marketing, jadi bisnis dropship ini adalah bisnis online yang beresiko sangat rendah. Nah, tapi kalau dibandingkan dari dropshipper atau Shopee affiliate, sebenarnya lebih rendah Shopee affiliate dalam resiko bisnis. Karena yang namanya dropship itu pasti ada resiko, tapi yang ya agak terlalu gede gitu. Yang kedua adalah keuntungan yang tinggi. Jadi karena dropshipper itu bebas menentukan harga jual, yang penting nggak terlalu atas di harga pasaran atau nggak terlalu rendah di harga pasaran, ya pokoknya segitu-segitu aja deh. Meskipun keuntungannya gede, tapi tetap harus menyesuaikan dengan yang namanya harga pasar agar dapat beli gitu. Karena menentukan harga sendiri ya otomatis keuntungannya juga gimana kita gitu. Tapi semakin tinggi keuntungan yang kita dapat, biasanya itu semakin sulit kita untuk mendapatkan pembeli. Tapi kalau misalnya strategi marketing kalian baik atau bagus, ya nggak ada masalah gitu. Nah, lalu ada juga nih kekurangan dari dropshipper. Yang pertama adalah kalian itu pasti sulit yang namanya menentukan supplier. Saat pertama kalian memulai bisnis dropship ini, yang perlu kalian ingat adalah kalian itu harus menentukan supplier yang benar-benar dipercaya. Hal ini menurut aku adalah hal yang paling sulit karena kita tidak tahu kalau si orang ini tuh bisa dipercaya atau enggak. Jadi banyak banget gitu yang ingin menjadi dropship terus gagal ya karena itu bisa aja ditipu oleh suppliernya gak amanah, gak bisa dipercaya. Jadi misalnya kita pesen barang A, nanti dikirimnya barang B, atau misalnya kita udah transfer tapi malah diblok gitu. Jadi banyak banget yang ketipu di situ. Yang kedua adalah bertanggung jawab atas pelanggan kalian. Beda dengan Shopee affiliate marketing, jadi kalian itu kalau Shopee affiliate gak perlu bertanggung jawab tentang nanti barang yang akan sampai itu kayak gimana, itu jadi kalian gak perlu bertanggung jawab. Tapi kalau misalnya dropship, kita misalnya jual produk A tapi dikirim oleh supplier produk B, nah di situ kita harus bertanggung jawab, kita harus menjelaskan, kita juga harus mengembalikan dananya, terus nanti resiko si produknya kalau dibalikan lagi bisa rusak di jalan. Nah, itu adalah resiko dari dropship. Oke, jadi tadi kita udah bahas tentang dropship dari mulai pengertian, kelebihan, dan juga kekurangan. Nah, saat ini kita langsung aja bakalan bahas juga tentang affiliate marketing. Oke, jadi Shopee affiliate program ini adalah bisnis online di mana afiliator itu mendapatkan komisi dari memasarkan produk orang lain yang tentunya ada di marketplace Shopee tersebut. Jadi kalau misalnya nanti ada yang beli menggunakan link kita, nah nanti kita bakalan dapat komisi dari Shopee. Nah, komisinya itu 2-3% biasanya. Tapi kalau misalnya udah Shopee partner itu bisa sampai 4% komisi per produknya.
Nah, terus apa aja sih kelebihan dari Shopee Affiliate Marketing ini? Yang pertama adalah tidak ada biaya untuk daftar. Beda halnya dengan dropship. Jadi dropship itu kita harus membayar dulu ke supplier sebelum barangnya benar-benar dikirim. Nah, kalau Shopee Affiliate ini kita itu hanya tinggal daftar gratis dan nanti setelah diterima itu udah bisa memasarkan produk bebas. Yang penting si tokonya ini Star Plus dan juga mall. Jadi benar-benar bisnis tanpa modal dan resikonya yang sangat rendah. Dan juga Shopee Affiliate ini bisa dijadikan passive income juga buat kalian. Yang kedua adalah gak perlu melayani pelanggan. Nah, kalau tadi dropship kan kita harus benar-benar bertanggung jawab tentang si pelanggan itu. Misalnya nanti barangnya A datang B, atau misalnya ada cacat, kita harus bertanggung jawab kalau misalnya dropship. Tapi kalau Shopee Affiliate itu kita gak bertanggung jawab sama sekali. Meskipun nanti contoh kecilnya misalnya chat kan nanti ke tokonya, bukan ke kita. Jadi kita tuh benar-benar hanya memasarkan produk aja tanpa bertanggung jawab tentang apa yang nanti didapat oleh si pembeli yang beli di link kita. Tapi alangkah bagusnya kita juga harus melihat dulu apa yang kita sharekan supaya nanti orang-orang yang klik link kalian juga bisa membeli terus-menerus kayak gitu. Jadi pokoknya kalian tinggal masarin terus dapat komisi gitu. Yang ketiga adalah gak ada batasan waktu dan juga tempat. Jadi kalian tuh bebas gitu, mau share link dimanapun juga, mau kapanpun dan dimanapun juga itu bebas. Pokoknya cukup jalanin aja strategi pemasaran kalian kayak gimana, terus nanti kalian tinggal tunggu deh komisi yang kalian dapat. Nah, ada juga nih kekurangan dari Shopee Affiliate Marketing ini. Yang pertama itu komisi berdasarkan persentase. Jadi beda halnya dengan dropship, itu kalau dropship itu menentukan keuntungannya itu bebas oleh diri kita sendiri dan juga menentukan harga jual juga bebas. Tapi yang namanya Shopee Affiliate itu menggunakan persentase, yaitu 2,5% untuk pengguna awal. Nah, kalau misalnya udah partner dengan Shopee itu bisa 4%. Jadi misalnya harga produknya itu 20 ribuan ya, berarti kalian dapat komisi itu 2,5% dari 20.000. Jadi ya kecil tapi ya sesuai lah dengan risiko, karena gak ada risiko gitu. Yang kedua adalah orang bisa menghapus tautan link kalian. Karena nih biasanya beberapa orang tuh sadar gitu kalau misalnya si link ini tuh adalah link afiliasi gitu. Jadi mereka tuh gak mau ngeklik, jadi mereka tuh bakal langsung ke Shopee-nya langsung terus nanti cari produknya kayak gitu. Jadi bisa dibilang kalau misalnya banyak orang yang kayak gitu, kalian itu hanya memasarkan produk capek-capek tapi gak punya hasil gitu. Nah, itu adalah kerugian juga kalau di Shopee Affiliate. Yang ketiga adalah tidak ada kontrol tentang produk dan juga toko. Jadi kalian tuh gak bisa menentukan sendiri si harga produk tersebut atau deskripsinya kayak gimana, bisa kalian tulis sendiri? Nggak bisa, itu gimana sellernya. Terus kalian juga gak bisa yang namanya mengkontrol toko itu supaya tampilannya lebih bagus menurut kalian, itu gak bisa. Beda halnya dengan dropship itu bebas bisa mengontrol semuanya. Dari mulai toko, produk, harga, deskripsi, itu semuanya bisa diubah-ubah oleh dropship. Tapi yang namanya Shopee Affiliate gak bisa, itu hanya bisa share produk aja, the real sharing produk, the real sharing link aja, gak bisa ngapa-ngapain lagi. Kali kalian ngomong nih sama sellernya, misalnya aku nih lagi afiliasi link dari produk ini, bisa gak kalau misalnya deskripsi ditambah ini biar menarik, terus fotonya di kayak gini kayak gitu. Nah, kalau misalnya si seller setuju juga itu bisa bagus, ya udah gitu, berarti berhasil. Oke, jadi aku udah bahas nih ya dropship dan juga Shopee Affiliate. Udah bahas juga dari kekurangan dan kelebihannya, pengertiannya. Nah, sekarang aku bakal bahas juga nih, jadi persamaannya itu apa aja gitu antara dropship dan juga Shopee Affiliate ini. Yang pertama adalah bisnis online yang modalnya itu kecil dan nyaris tanpa modal. Karena ya paling butuh cuma kuota dan juga foto-foto, buat mencari foto-foto gitu, buat sharing, ya paling butuhnya itu kuota gitu. Yang kedua adalah sama-sama beresiko rendah. Jadi dua
hal ini adalah bisnis online yang sama-sama mempunyai resiko yang paling rendah gitu. Yang ketiga adalah sama-sama mempunyai potensi untuk menghasilkan uang yang tinggi. Karena ya gimana pun juga penghasilan itu gimana cara kita usahanya, gimana cara strategi kita untuk mengelola suatu bisnis online. Jadi misalnya si dropship ini nih kan keuntungannya itu bebas tergantung kita, jadi bisa gede gitu kan. Tapi ya kalau misalnya strateginya gak bener gitu, bisa kalah dengan Shopee Affiliate Marketing yang memang strateginya lebih baik dan bisa memasarkan lebih luas gitu. Lalu yang keempat adalah mudah dikerjakan dimanapun dan juga kapanpun, karena keduanya bisa dengan handphone aja gitu. Jadi yang namanya handphone itu bisa dibawa kemana-mana dan kapanpun dimanapun juga bisa dipakai. Dan yang terakhir adalah sama-sama nggak pegang produk, karena dropship dari supplier langsung ke customer dan juga Shopee Affiliate itu hanya share link, tidak membeli, hanya share link aja. Jadi sama-sama nggak pegang produknya. Nah guys, jadi itu dia kesamaan dari dropship dan juga affiliate. Nah, menurut kalian nih lebih menguntungkan yang mana? Jadi di sini kita tuh bebas gitu mau memilih. Menurut kalian lebih enak di dropship, ya udah. Menurut kalian juga lebih enak di Shopee Affiliate, ya udah. Jadi kita gak perlu debat gitu, lebih mendingan dropship lah, mendingan Shopee Affiliate lah. Ya yang namanya penghasilan itu ya gimana cara kita atau gimana strategi kita untuk mengelola suatu bisnis gitu. Menurut aku sih buat kalian semua nih yang cuma sekedar pengen main HP, sosial media, ya lebih enak Shopee Affiliate gitu daripada dropship. Karena kalau misalnya dropship itu lebih cenderung ke orang-orang yang pengen mulai bisnis, mulai mengelola kecil-kecilan bisnis. Karena ya yang namanya dropship pasti kalian harus mengelola toko kalian sendiri atau website kalian sendiri, dan juga harus mengelola juga produk kalian sendiri. Nanti harganya kalian nyari-nyari di pasar yang harusnya atau sesuainya kayak gimana. Jadi dropship bisa dibilang lebih ribet lah. Tapi seperti yang aku bilang, itu tergantung masing-masing juga lebih enak dan nyaman di mana gitu. Aku sih ya agak perlu milih gitu. Ya udah dua-duanya aja jalanin gitu ya. Yang namanya di situ ada cuan, ya udah kita jalanin aja pokoknya. Nah guys, mungkin itu aja sih yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Semoga video ini bisa membantu kebingungan kalian lebih enak menjadi dropship atau Shopee Affiliate. Kalau misalnya dari kalian ada yang kurang paham, bisa kalian langsung komen aja di bawah, nanti aku bales. Dan juga kalau misalnya ada request video, kalian juga bisa langsung komen di bawah. Karena aku biasanya bales-balesin komentar dari video-video yang terbaru. Karena kalau video-videonya udah tertinggal lama itu bukannya gak mau bales, tapi komentarnya itu ketumpuk gitu. Jadi ya lebih enak yang lebih baru dibales-balesinnya kayak gitu. Nah di sini aku mau minta tolong bantu subscribe karena aku mau menuju 100.000 subscriber. Ya sekarang udah berapa ya? 89 ribuan. Semoga bisa secepatnya lah ke 100.000 subscriber. Nanti kalau misalnya udah ada silver play button, kita bakal unboxing bareng dan juga nanti kita tempel di belakang nih, khusus buat viewers YouTube aku gitu. Insya Allah bakalan lebih aktif lagi dan juga bakalan lebih bermanfaat lagi buat kalian semua lah insya Allah. Karena ya aku juga pengen gitu bermanfaat buat orang-orang gitu. Juga buat kalian semua yang masih gagal-gagal dalam memulai bisnis online, ya tetap semangat dan jangan menyerah. Karena sesungguhnya kegagalan itu bukan kegagalan. Kalau misalnya dari kegagalan tersebut kalian bisa mendapat evaluasi dan juga bisa mendapat pelajaran untuk loncat lebih tinggi lagi ke depannya. Jadi tenang aja, mungkin ini adalah cara yang di atas untuk berikan kalian pelajaran untuk menjadi lebih baik ke depannya. So guys, thank you for watching. See you in the next video.